Yang jelas itu nggak potong rangka. Jadi kelebihannya nggak potong rangka itu salah satunya adalah, bukan salah satunya sih, emang cuma satu kelebihannya ya, yaitu bisa dibalikin jadi standar. Oke, balik lagi di Our Project, dan hari ini Suzuki Thundernya udah dibalikin lagi jadi standar. Yang asalnya Suzuki Thunder ini udah kita modif jadi sedikit ala-ala motor custom gitu. Tapi ya karena kelebihannya nggak potong rangka, jadi pada hari ini tuh Suzuki Thundernya udah kita balikin jadi posisi standar lagi. Walaupun ya bisa dibilang modifnya tipis-tipis aja lah ya. Dan bisa jadi buat konten kali ini tuh bisa jadi konten custom tercepat, karena ini bisa kita custom nggak sampai 1 hari gitu, nggak makan waktu 1 hari, karena yang jelas itu nggak potong rangka. Jadi kelebihannya nggak potong rangka itu salah satunya adalah, bukan salah satunya sih, emang cuma satu kelebihannya ya, yaitu bisa dibalikin jadi standar. Mungkin nggak ada kelebihan lain, karena mungkin bisa dibilang, ada yang bilang itu mah cuma gitu doang, ya nggak apa-apa, karena bisa bilang custom itu ya selera gitu. Kalau misalkan ditanya oke nggak nih, ya tergantung selera kamu kayak gimana gitu kan ya. Jadi hari ini kita bakal mulai lagi, kita bakal ngerinci harganya, dan bakalan kita bangun juga, tapi nggak akan sedetail mungkin, karena yang pasti bakalan kita bakal makan waktu yang cukup banyak gitu. Jadi kita cukup singkat-singkat aja, tapi diusahain sejelas mungkin, biar nanti kalian yang mau coba bisa jadi inspirasi kalian buat yang mau custom motor Thunder ini jadi ala-ala motor custom, walaupun sedikit. Tapi diharapin ya kalau kalian cocok ya kenapa nggak dicoba gitu, karena budgetnya juga masih di bawah 1 juta gitu, sekitar setengah jutaan. Nanti kita bakal rinci harganya sekalian, dan langsung aja kita mulai customnya. Oke? Jadi hal pertama yang harus dilakuin di sini itu adalah kita harus bongkar dulu gitu. Jadi yang cukup dibongkar itu sebenarnya cuma sedikit guys, cuma jok kita ganti, atau bisa dibilang di custom karena kita masih pakai jok standar sebenarnya. Dan bagian ini harus dilepas dulu, ini nggak dipasang ya, ini cuma asal nempel aja, soalnya biar kesannya aja kelihatan gitu bahwa ini tuh masih bisa dipasang sama oriannya gitu. Jadi yang dilepas tuh ini spakbor, dia nyatu sama bagian belakang sampai depan sini. Dan ini bodi yang paling ujungnya ini, paling lampu sen, lampu stop lamp, sama joknya, sama paling bagian spakbor yang depan, spakbor yang ini kita ganti juga karena ini bisa dibilang terlalu sporty. Jadi kita lepas dulu semuanya, dan ini nggak usah dilihatin ya, kayaknya nggak penting. Oke, kita lepas dulu semuanya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah bagian sasis dari Thunder. Jadi ini sasisnya masih ori. Terbuktinya itu karena tadi kita masih bisa pasang bodi yang aslinya. Jadi di sini rangkanya masih ada. Nah, ini belum dirapiin karena kalau udah motor custom biasanya itu dipotong sampai sini, teman-teman. Jadi ini bagian sini dipotong, terus diganti sama pipa U. Nah, jadi joknya tuh pendek, cuma segini. Nggak segini sebenarnya, masih ke depan, karena ini tangkinya juga biasanya pakai tangki yang kecil, bukan tangki yang segede ini gitu. Tapi kita masih bisa pakai tangkinya karena ini sangat-sangat menekan budget, teman-teman. Jadi masih aman lah. Jadi kita tinggal ini didiemin aja, jadi nggak usah diapa-apain gitu, karena yang nanti ngikutin itu adalah joknya, jok barunya. Jadi nah ini di sini kita nggak lepas lampu yang udah sempat kita pasang itu. Biar apa? Karena cabling itu lama ya, jadi intinya kita simpan dulu di sini. Kalian pura-pura nggak lihat dulu aja ya. Jadi kayak gitu. Nah ini dia masih sampai ujung sini, dia masih hampir sejajar sama ban. Dimana pada dasarnya motor-motor custom itu biasanya ya jauh dari ban gitu, sampai ujung ban sini tuh nggak ada. Makanya pasti kalau hujan tuh kan pasti nyepret atau kayak gimana, tergantung sih. Kalau biasanya kan jab style ya jauh gitu, kecuali kalau bobber kan dia spakbornya sampai belakang sini gitu. Tapi biasanya itu ya udah dipotong gitu rangkanya, dan ini nggak dipotong, makanya panjang sampai belakang. Sip. Kita lanjut Kita lanjut yang gampang dulu aja, kita copot spakbor bagian depan, teman-teman.
Jadi sekarang semuanya udah kelepas, barang-barang yang harus dilepas semuanya udah lepas. Jadi ada 5 item, ya benar 5 item. Ada behel, terus bodi belakang, joknya, spakbor belakang sama spakbor depan. Nah, jadi pas kan 5. Sekarang kita tuh butuh part-part yang harus dibeli. Jadi kita bakal sebutin harganya nanti ya belakangan, kita list aja. Dan yang paling mahal itu joknya. Kenapa? Karena joknya beli baru gitu. Jadi kalau joknya masih pakai jok yang lama, tinggal dipotong aja, itu lebih nekan biaya lagi. Paling cuma bedanya sampai 200.000 malah. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi bisa lebih irit lagi gitu. Oke, jadi barang-barangnya itu ada spakbor depan sama spakbor belakang, itu bahannya mentah. Jadi 2 spakbor tadi tuh kita belinya di Shopee, harganya nggak nyampe 50.000 kalau nggak salah, bisa dipasing sih 50.000. Yang paling nanya tuh bracket-bracketnya. Nah, kalau bracket-bracketnya di sini kita pakai besi teman-teman. Besinya adalah ini. Nah, kalian tahu pipa besi bolong-bolong kayak gini tuh harganya di Shopee itu 1000-an satunya. Dan kita tuh cuma butuh 6. Fungsinya adalah buat bracket spakbor belakang tadi. Ini udah dilubangin sih. Kalau belinya itu belum dilubangin, teman. Nah, dan kita pasangnya pakai bracket ini. Yang dipasang nanti di sini. Jadi posisinya bracketnya tuh buat ngegantung si spakbor bagian belakang. Terus jadi jumlah bracketnya itu ada 6. Kalau nggak salah ada 6, yaitu yang satu buat ini spakbor belakang dan satu lagi buat pasang plat nomor. Jadi plat nomornya juga pakai bracket yang besi-besi ini. Oh, selain plat nomor, pasang satu lagi lampu riting buat pasang lampu sen ini. Sekarang kita pasangin dulu bagian-bagian yang di sini. Karena bagian jok juga itu agak lama gitu. Nanti kita kasih detail prosesnya aja, oke? Sekarang kita pasang dulu si part-part yang udah kita sebutin tadi. Oke, jadi di sini udah kepasang semua yang harus dipasang, mulai dari spakbor depan sama bracketnya, spakbor belakang sama bracketnya, sama bracket plat nomor, dan satu lagi bracket sen sama lampu belakang. Semua udah bisa kepasang dan udah nyala juga, karena emang dari kabel itu nggak ada yang di apa-apain, sama aja. Jadi tinggal nyambung aja, yang tadinya dilepas kita sambungin lagi ke lampu yang sekarang gitu. Dan yang agak ribet itu adalah joknya. Sekarang kita bakal lihat joknya dan kalau dipasang jadinya kayak gimana, dan perbandingan sama jok yang dulunya itu kayak gimana gitu. Oke, kita lihat joknya. Nah, jadi ini dia 2 jok yang udah kita punya di sini. Jadi ini jok orinya, dan ini jok yang udah di custom. Sebenarnya sama-sama aja, karena ya tadi dibilang kan ini sama aja sebenarnya, dan yang beda itu cuma panjangnya. Kita lihat di sini panjangnya. Nah, di sini udah kepotong, jadi harus dilihat dari dalamnya. Nah, jadi ini banyak yang dilubangin. Jadi tujuannya dilubangin itu adalah buat apa? Jadi kan tadi kita dibilang tuh, kalau di bagian rangkanya itu kita nggak diapa-apain, jadi nggak dirapiin sama sekali, nggak dipotong sama sekali. Jadi banyak bagian yang nonjol-nonjol, makanya buat ngepasin bagian-bagian yang nonjol ini, kita bikin si joknya ini berlubang kayak gini. Nggak apa-apa, karena nggak akan nusuk bopong, jadi masih aman-aman aja gitu. Nah, di sini banyak yang dipotong, kalian bisa nanti kita pegang. Nah, tuh, ini banyak yang bagian yang menonjol-nonjol. Di sini udah nggak ada, jadi joknya udah lebih lurus kayak gini. Makanya joknya bisa kita langsung pasang aja, teman-teman. Jadi pasangnya sama aja, jadi nggak usah pakai kunci lagi, dia tinggal pasang kayak gini.
Jadi joknya tinggal kita pasang kayak gini. Dan ini udah kepasang dan agak lumayan susah sebenarnya dilepasnya juga. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari kita custom motor Thunder yang awalnya tadi ori, barusan banget ori. Sekarang udah jadi motor custom kayak gini. Kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa ngencengin bautnya kok nggak pakai kunci?" Ya ini biar kita cepat gitu. Yang penting visualnya aja kelihatan. Spakbor belakangnya kelihatan, bracketnya udah kepasang gitu. Jadi visualnya tuh udah jadi motor custom. Kalau urusan kenceng-kencengin baut itu nantilah, itu urusan saya sendiri nanti. Oke, jadi itu aja yang bisa dibagiin di awal project buat hari ini. Buat project-project selanjutnya mungkin bisa kalian request di bawah, atau yang mau nanya lebih lanjut mengenai Suzuki Thunder 125, atau kalian mau nanya apapun itu, kalian tanya aja di kolom komentar, dan kalau ada kurang-kurang bisa kalian tambahin juga di kolom komentar. Pokoknya ini aja dari awal project. See you in the next video. Bye bye.